Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 9 ya. Yang mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, anak kelas 9, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini ya. Masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ya. Kemarin yang akan kita pelajari sekarang yaitu tentang rotasi dan dilatasi ya. Sekarang kita belajar tentang rotasi terlebih dahulu. Apa itu rotasi? Kalau kamu dalam bahasa sehari-hari, kalau dengan kata rotasi berarti artinya apa? Berputar, putar ya. Berputar, memutar lah. Yaitu namanya rotasi. Nih. Ini ke sini ya. Tuh, tadinya menghadap ke sini terus berputar. Ya, itu namanya rotasi. Sengaja Bapak ngasih langkah yang inilah yang cepat ya. Tuh, ini namanya rotasi, berputar nih searah jarum jam. Kalau kebalikan nah gini nih kan, ini ke sini berarti searah jarum jam. Kalau ke kiri berarti berlawanan arah jarum jam ya, gitu. Nah, sama Bapak sudah dikasih ininya nih, rumusnya nih. X titik koordinat X, Y. Kalau ada rotasinya 90 derajat searah jarum jam, maka menjadi Y, min X gitu ya. Dan seterusnya nih. Kalau berlawanan, terus berlawanan gitu ya, searah jarum jam, 90 derajat searah jarum jam, ada juga 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau 180 berlawanan sama searah jarum jam, sama saja ya rumusnya ya. Searah jarum jam ya min X, min Y. Kalau berlawanan arah jarum jam sama min X, Y ya. Hasil bayangannya ya, hasil rotasinya. Jadi kalau 180 itu searah maupun berlawanan. Kalau dalam PBB balik kanan gerak, mau balik kiri gerak. Tidak ada balik kiri, kenapa ya? Karena udah ada balik kanan gitu. Di sini juga searah jarum jam ya sama dengan berlawanan arah jarum jam ya. Kan balik kiri itu juga itu ya. Itu juga itu maksudnya ya anak-anak sekalian. Yuk contohnya ya. Contohnya nih yuk, untuk mempercepat waktu. Contoh menggambar bayang trapesium hasil rotasi. W-nya min 4,2. Min 4,2. Oke. Yuk. Min 4,2. Terus Y X-nya min 3,4. Nah, ya. Min 3,4, Y-nya min 1,4 dan Z-nya min 1,2 nih, yang ini nih ya. Ya, W-nya min 4, min 4,2. Ke sumbu X-nya min 4, ke sumbu Y-nya 2 atau ke bawahnya min 4, ke samping 2 gitu ya. Terus dirotasikan apa nih? 180. Kalau 180 mau searah jarum jam, mau berlawanan arah jarum jam itu sama. Oke. Yuk, gini caranya yang W nih. Yang W gimana yang W? Min 4,2 kan? Min 4,2 ini X, berarti min 4-nya ini Y. Kan gitu. Hasil rotasinya gimana rumusnya? Min X, min Y. Min X. Ya, hasil rotasinya tuh min X, min Y. Min Y ya hasil rotasinya. Min X-nya di sini min 4. Rumus X-nya min 4. Rumusnya hasil rotasinya jadi min X. Ya, min kali min jadi 4 ya. Perhatikan. Kalau X-nya min 4, terus hasil rotasinya min X, berarti min X-nya 4 jadi min 4. Kan hasilnya awalnya gini, min X. Rumusnya min X. X-nya min 4 berarti min 4. Nah, gitu kan? Min 4. Kalau min sama min jadi positif. Jadi kalau rumusnya min gitu ya. Jadi 4, ya. 4, min Y. Y-nya di sini 2. Ya udah, jadi tinggal min 2, tinggal tambahin min doang. Ya hasilnya 4, min 2. Gitu kan? Mudah kan? Ya, gitu. Rumusnya min X. X-nya udah min jadi plus. Gitu aja deh untuk memudahkan. Ya, hasil rotasinya min X.
X-nya min jadi plus ya, paham ya? Lanjut dah, baik ngasih contoh lagi. Min 3,4. Min X-nya min berarti 3. Jadi positif 3 ya. Ya. Rumusnya min X-nya min. Nah, min 3 berarti jadi positif. Min Y-nya di sini 4. Oh, berarti min 4. Ya kan? Lihat mudah ya. Jadi ini ada titik asalnya. Ini adalah rumus hasil rotasinya. Lihat ke sini saja mudah. Ya, kalau apa namanya? Kalau tinggal lihat ini aja ya hasilnya nih, rumusnya nih. Kayak pencerminan. Nah, lihat ke rumusnya doang. Nih, ini enak. Searah jarum jam, misalkan contohnya searah jarum jam misalkan ya. Misalkan Bapak kasih contoh 3,4. Terus searah jarum jam 90 derajat. Kita ambil ini nih. Searah jarum jam berarti ke sini nih, searah jarum jam ya. Searah jarum jam. Ya, tengok dari sini gambarnya jadi ke sini kalau 90 derajat searah jarum jam tuh ya. Rumusnya tadinya XY jadinya Y, min X. Nah, perhatikan Y-nya 4. Nah, berarti 4 dulu di sini. Nah, hasil rotasinya jadi 4, min X-nya 3. Berarti min 3 gitu ya. Paham anakku sekalian? Paham. Mudah kan? Mudah. Itu namanya rotasi. Itu namanya rotasi. Paham ya? Yuk kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang dilatasi. Dilatasi itu pembesaran atau pengecilan gitu aja ya. Dikali ya, menggunakan kalau namanya dilatasi itu dikali. Dikali makin gede apa dikalinya makin kecil gitu ya. Lihat faktor skalanya. Kalau faktor skalanya di bawah ya 1, otomatis pengecilan. Kalau di atas 1, otomatis pembesaran. Contoh nih, A-nya tadinya 1,3, faktor skalanya 3, tinggal kaliin aja 3. 1 kali 3, 3 kali 3, 9. Nah, jadi hasil dilatasinya adalah 3,9. Mudah kan? Kalau ini mudah ya. Kalau apa namanya? Kalau dilatasi mah mudah, tinggal kali-kaliin doang. Ini kan tadinya 2 ya. B-nya 2 ke bawah 2 ke samping 3. Nih 2,3, nih 2,3. Terus dilatasi dengan faktor skala 3, tinggal kali 3. 2 kali 3 6. Terus 3 kali 3 9. Nah, hasilnya 6,9. Terus yang titik C nya 21. Nah, lihat faktor skalanya 3, tinggal kaliin 3 aja. 2 kali 3 ya jadi 6. Terus satunya kali 3 nih, satunya kali 3 jadi hasilnya 3, jadi 6,3. Itu namanya dia mengalami pembesaran, makin gede gambarnya. Itu tadi kan gambarnya seperti ini, kan gambarnya jadi lebih besar. Tuh namanya dilatasi. Nah, itu tadi contohnya. Sekarang makin kecil ya. Dilatasinya 0,5. 0,5 tuh berapa? 0,5 tuh kalau kayak kita mah setengah. 0,5 tuh 1/2. 1/2 ya, kali 1/2. Nih contohnya min 4, min 6. Min 4, min 6. Oke, terlalu dekat. Nah, min 4, min 6 ya, dikali berapa? Faktor skalanya tadi berapa? Dilatasi dengan faktor skala setengah. Setengah itu 1/2. Caranya gimana? Dikalikan 4 kali 1 dibagi 2. 4 kali 1 4 dibagi 2 min 2. Jadi hasilnya adalah min 2, min 6 kali 1 min 6 dibagi 2 jadi min 3. Gitu kan, tadinya min 4 jadi min 2, yang tadinya min 6 jadi min 3. Tadinya besar menjadi kecil kan gambarnya tuh. Ya, tuh itu namanya dilatasi. Itu tinggal dikali dengan faktor skala. Gampang ya. Terus min 4,8 ya tinggal aja 4 kali setengah, 4 kali 1
4 dibagi 2, 2. 8 kali 1, 8 dibagi 2, 4. Jadi hasilnya adalah min 2,4. Ini sama ini. 4 kali setengah itu 4 kali 1 per 2. Hasilnya 2. 8 kali 1 per 2, 8 kali 1 dibagi 2. Gitu ya. Mudah ya. Di atas mudah kan? Nah, gitu. Ini adalah contoh yang faktor skalanya di atas 1. Berarti dia mengalami pembesaran. Sedangkan ini faktor skalanya di bawah 1, 0,5 itu di bawah 1, maka mengalami makin kecil gitu ya. Baik anakku sekalian, mudah-mudahan kalian memahaminya. Intinya pasti kalau kamu diperhatikan yang seksama pasti akan bisa. Mudah ya, mudah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.